Hai, selamat datang lagi di channel Entercode dengan saya Mitsuki. Dan di sini saya akan bahas satu aplikasi tentang penyewaan barangnya. Nah, halaman pertamanya itu akan diarahkan ke halaman login. Karena memang aplikasi ini adalah aplikasi internal ya, yang digunakan secara internal. Dan aplikasi ini hanya memiliki satu role, yaitu admin. Nah, kita coba masuk ke dalam aplikasinya. Di dalam aplikasinya ini terdapat beberapa menu. Yang pertama dashboard, data pelanggan, data barang, penyewaan, pengembalian, pengaturan, dan tombol keluar. Nah, di halaman dashboard ini ada satu tombol pintasan, yaitu buat penyewaan. Kemudian ada statistik data, seperti jumlah pelanggan, jumlah barang, jumlah penyewaan. Kemudian di bawahnya ada tabel pintasan untuk penyewaan. Kita bisa melihat siapa yang sedang meminjam barang. Dan juga di sini ada tombol detail, yang kalau misalkan kita klik akan diarahkan ke satu halaman tentang detail peminjamannya atau penyewaan. Tapi itu nanti akan ada di menu penyewaan. Makanya di dashboard ini hanyalah sebuah pintasan. Oke, sekarang kita akan lihat di menu data pelanggan. Jadi ketika seseorang ingin meminjam barang kita, maka kita perlu menambahkan data seseorang itu ke dalam daftar pelanggan. Nah, di sini ada daftar pelanggan yang sudah pernah saya tambahkan sebagai contoh. Maka kita bisa tambahkan satu lagi di sini. Kalau misalkan ada data pelanggan baru, kita bisa klik tambah pelanggan. Kemudian nanti di sini kita bisa masukin nama-namanya. Contoh, saya masukin nama Mitsuki. Kemudian alamatnya ini, kemudian WhatsApp-nya juga contoh. Nah, untuk foto KTP ini opsional, kita bisa isi ataupun tidak. Nah, di sini saya coba isikan gambar bebas. Kemudian kita bisa klik simpan. Nah, untuk setiap form yang ada di aplikasi ini itu memiliki validasi. Contohnya untuk kolom nama. Nama ini sudah pernah ada. Ini artinya dia tidak akan menambahkan pelanggan apabila pelanggan itu sudah pernah ditambahkan. Maka kita harus menggunakan nama lain. Saya coba contohkan dengan data lain. Terus kita klik simpan. Jika berhasil, maka dia akan diarahkan ke halaman daftar pelanggan dengan alert berhasil dan juga keterangan data berhasil ditambahkan. Nah, di halaman ini juga kita bisa melihat foto KTP yang kalau misalkan kita klik fotonya akan muncul sebuah pop-up yang menampilkan gambar. Dan kita juga bisa mengunjungi URL gambarnya di tombol yang ada di samping di sudut kanan atas ini. Maka nanti gambarnya akan ditampilkan secara lebar seperti ini ya. Kemudian kita tutup modalnya. Nah, di sini ada dua tombol, edit dan hapus. Kita bisa mengedit data ini. Kita bisa klik edit. Kemudian kita bisa simpan. Kalau misalkan ada perubahan tinggal diubah, kemudian kita bisa simpan. Jika berhasil, maka akan muncul alert berhasil. Kemudian selanjutnya, kita akan mencoba menghapus data. Salah satu data di sini akan saya coba hapus. Saya klik tombol hapus, akan muncul pop-up with alert untuk menanyakan apakah data akan dihapus atau tidak. Kita coba klik hapus. Jika berhasil, maka akan muncul alert berhasil. Data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang menu data barang. Untuk data barang ini adalah tempat di mana kita memasukkan data-data barang yang ingin kita sewakan. Nah, contohnya di sini sudah ada dua barang yang sudah pernah saya tambahkan. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan barang baru, kita bisa klik tombol tambah barang. Di sini kita bisa memasukkan nama barangnya. Saya coba contohkan dengan kamera ya. Kemudian foto barangnya misalkan. Saya coba masukin gambar bebas saja sebagai contoh. Kemudian harga per hari. Nah, harga per hari ini adalah harga sewa per harinya. Nah, saya coba masukkan 50.000. Kemudian harga denda per hari. Nah, harga denda per hari ini adalah harga yang akan dikenakan kepada pelanggan apabila dia tidak mengembalikan barangnya tepat waktu ya. Jadi kalau misalkan dia terlambat 1 hari, maka dendanya kita bisa tentukan. Misalkan 50.000. Kemudian stok. Stok ini adalah jumlah barang yang tersedia untuk kita sewakan. Misalkan kita punya 5 kamera dengan jenis yang sama, maka kita bisa masukkan di dalam sini dengan stok misalkan 5 seperti itu ya. Nanti kalau misalkan udah ada yang pinjam 1, maka nanti otomatis stoknya ini akan berubah menjadi 4. Dan kalau semuanya sudah dipinjam, dia akan berubah menjadi habis. Selanjutnya ada kolom deskripsi. Di sini kita bisa memasukkan deskripsi barang seperti spesifikasi barang dan kondisi barang dan lainnya. Nah, di sini saya coba contohkan dengan teks bebas saja. Kemudian kita bisa klik simpan di sini. Nah,
Setiap form itu memiliki validasi. Contohnya seperti kamera B612. Nah, barang ini sudah pernah saya tambahkan sebelumnya. Jadi kita harus menambahkan barang baru. Misalkan saya ganti namanya. Nah, di sini juga untuk foto barang ini required, yang artinya harus diisi. Maka kita perlu memasukkan gambarnya. Kita coba simpan lagi. Jika berhasil akan keluar alert lagi, yaitu berhasil dengan keterangan data berhasil ditambahkan. Nah, di sini akan muncul tabel dengan kolom-kolom foto, nama, harga, harga denda, stok, pernah disewa, dan tindakan. Nah, di sini harga dendanya sudah ada dan juga stoknya. Di sini stok adalah yang penting, yang paling penting ya. Kalau misalkan ada yang meminjam barang kita, itu akan otomatis stoknya dikurangi dan akan dicatat pernah disewa 1 kali. Seperti itu contohnya. Kemudian di sini ada tombol edit dan juga tombol hapus. Kalau misalkan kita klik edit, maka akan diarahkan ke halaman edit dan kita bisa mengedit data barangnya. Misalkan saya coba ganti namanya dan kita coba simpan. Nah, jika berhasil akan muncul alert lagi. Selanjutnya, kalau misalkan kita mau menghapus datanya, ini tetap sama, kita bisa hapus. Jika berhasil akan muncul alert berhasil. Selanjutnya kita akan bahas tentang menu penyewaan ya. Nah, untuk menu penyewaan ini akan tampil sebuah daftar penyewaan, yaitu pelanggan yang sedang menyewa barang kita akan tampil di halaman ini. Nah, contohnya di sini ada kolom kode, ini kode penyewaan, kemudian nama barang yang disewa, kemudian pelanggan yang menyewa barang, kemudian di sini ada tanggal yang harus tanggal pengembalian ya, jadi dia harus mengembalikan di tanggal ini. Kemudian ada kolom terlambat. Jadi kita aplikasi ini bisa mendeteksi pelanggannya terlambat berapa hari. Kemudian ada tombol detail dan juga hapus. Nah, kalau misalkan kalau misalkan ada pelanggan yang ingin meminjam barang kita, maka kita bisa klik tambah penyewaan. Kemudian kita bisa pilih pelanggannya. Nah, pastikan pelanggannya sudah ditambahkan di menu data pelanggan. Nah, kita bisa pilih pelanggannya, misalkan yang ini. Kemudian barang yang mau dia pinjam apa, kita bisa pilih juga di sini. Kemudian tanggal sewa. Ini kita bisa tentukan kapan dia meminjam barang ini atau menyewa barang ini. Nah, di sini secara otomatis inputnya memilih hari ini, yaitu tanggal 19. Kemudian kita bisa tentukan pelanggan ini mau meminjam berapa hari. Nah, misalkan dia mau meminjam 5 hari. Kemudian di sini kita bisa tambahkan catatan-catatan ya, dan ini opsional, tidak diisi tidak masalah. Nah, contoh untuk catatan ini kita bisa masukin teks seperti ini. Kembalikan tepat waktu atau apapun itu. Nah, selanjutnya kita bisa klik simpan. Jika berhasil, maka akan tampil alert berhasil dan juga deskripsinya, barang disewa. Maka akan tampil di sini satu penyewaan. Nah, kemudian kalau misalkan kita klik tombol detail, dia akan diarahkan di halaman detail penyewaan ini. Di sini akan tampil informasi jelas tentang penyewaan. Yang pertama kode penyewaan, kemudian barang yang dipinjam. Di sini juga ada detail barangnya. Kemudian penyewaannya, durasi sewa 5 hari, misalkan di sini. Kemudian tanggal sewanya juga ada, pengembalian dan total harga sewa. Kemudian di sini juga ada ketentuan, terlambat berapa hari, dendanya berapa hari. Ini akan otomatis diisi oleh aplikasi ini. Dia bisa mendeteksi apakah pelanggan terlambat mengembalikan barang atau tidak dan berapa jumlah dendanya. Kemudian di sini ada informasi pelanggan. Yang meminjam adalah pelanggan yang ini, nomor WhatsApp-nya, kemudian alamat dan juga foto KTP. Kita bisa lihat foto KTP-nya di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa klik tombol kembali. Kalau misalkan kita pengen kembali, kita bisa klik tombol kembali sebagai pintasan. Nanti dia akan kembali ke halaman sebelumnya, yaitu daftar penyewaan. Nah, yang paling penting di bagian ini adalah kode penyewaan. Nah, selanjutnya kita akan melihat menu pengembalian. Jadi kalau misalkan pelanggan itu sudah mau mengembalikan barang, maka kita bisa pergi ke menu pengembalian. Nah, di sini ada tabel yang berisikan kolom-kolom, kode, nama barang, nama pelanggan, durasi sewa, tanggal sewa, pengembalian, dikembalikan, dan terlambat. Nah, kalau misalkan ada pelanggan yang ingin mengembalikan barangnya, kita bisa lihat di bagian penyewaan.
pelanggan yang mana dan barang yang mana. Kemudian kita copy kode penyewaannya. Kemudian kita pergi ke menu pengembalian. Dan kita pastikan kode penyewaannya di inputan ini. Kemudian kita bisa klik kembalikan. Jika berhasil, maka akan keluar alert berhasil, barang dikembalikan. Dan di sini akan ada catatan yang akan dihapus secara otomatis setiap bulannya tanggal 1. Jadi database kita tetap akan kosong. Jadi data-data yang sudah usang itu akan dihapus secara otomatis. Nah, selanjutnya kalau misalkan barangnya sudah dikembalikan, itu akan otomatis di bagian data barang, stoknya akan dikembalikan lagi. Nah, contohnya tadi dia meminjam yang ini. Tadi stoknya 2, kemudian setelah dipinjam dia berubah menjadi 1. Dan setelah dikembalikan dia berubah menjadi 2 kembali. Dan akan dicatat sudah pernah disewa berapa kali. Nah, karena sebelumnya ini saya sudah pernah menyewa barang ini, dan sekarang saya coba lakukan penyewaan lagi, maka di sini akan tercatat sudah pernah disewa 2 kali. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang menu pengaturan. Di menu pengaturan ini kita bisa mengubah nama dari aplikasi kita, kemudian nama barangnya. Misalkan nama barang kita ini kamera ya. Maka semua yang nama barang, yang contohnya seperti data barang akan berubah menjadi data kamera. Kemudian di sini ada juga beberapa menu seperti kontak WhatsApp, terus telepon, alamat, dan tentang. Nah, ini kita bisa isi di bagian pengaturan. Sekarang kita coba simpan dengan perubahan nama barang. Jika berhasil, maka yang tadinya data barang, ini akan berubah menjadi data kamera. Karena barang sudah kita ubah menjadi kamera. Nah, kalau misalkan, itu contoh, kalau misalkan barang kita cuma kamera aja. Tapi kalau misalkan kita punya barang yang macam-macam, maka di sini kita isikan barang. Nah, sekarang dia sudah kembali berubah menjadi barang. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian dashboard. Nah, di sini tetap sama, dia cuma mencatat statistik data. Seperti tadi, jumlah pelanggan tadi kita tambahkan 1, maka di sini akan berubah menjadi 6. Nah, di sini juga barangnya sudah menjadi 2 dan jumlah penyewaan 1. Oke, selanjutnya di sini ada tombol keluar. Kalau misalkan kita klik keluar, maka dia akan dialihkan lagi ke halaman login. Nah, jadi aplikasi ini digunakan secara internal yang memang khusus untuk orang-orang yang memiliki usaha penyewaan. Jadi, ini alternatif dari buku. Ini manfaatnya daripada kita mencatat data-data peminjaman barang atau penyewaan barang itu di buku, itu takutnya ada yang kurang akurat dengan data yang ada di buku, atau bisa saja bukunya hilang atau rusak, maka aplikasi ini mendigitalisasi buku itu. Ini lebih sederhana dan juga akurat, datanya tidak akan hilang. Oh ya, sebagai tambahan, aplikasi ini dibuat dengan Laravel 9, PHP 8, Bootstrap 5, jQuery 3. So, buat teman-teman yang pengen dapatin aplikasi ini atau pengen beli source kodenya, teman-teman bisa lihat link yang ada di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa beli source kode ini di link yang saya sertakan di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton.